Tetapi hal yang paling penting Pak Oke, kenapa harga TBS tetap anjlok? Nah, ini juga harus kita buka. Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Saat ini pembicaraan tentang harga TBS semakin marak dibicarakan di semua kalangan petani sawit. Kebijakan yang sudah diambil pemerintah sampai hari ini belum cukup untuk menaikkan harga TBS di angka yang diharapkan oleh para petani. Tidak sedikit petani sawit yang mulai putus asa. Dalam video kali ini, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dialog yang diselenggarakan oleh kanal YouTube CNBC Indonesia. Di situ ada Bapak Oke, beliau adalah Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian Bapak Gulat Manurung, beliau adalah Ketua Umum Apkasindo. Nah, di situ nanti Pak Gulat Manurung buka-bukaan tentang penyebab harga TBS petani tidak kunjung naik sampai dan hari ini, dan beliau juga mengusulkan kepada pemerintah beberapa poin supaya harga TBS di tingkat petani bisa segera pulih di angka yang diharapkan oleh para petani. Oke Bapak Ibu, mari kita simak bagaimana dialog tersebut. Apa sih Pak yang menjadi kendala terbesar Pak selain yang tadi Bapak sebutkan? Karena memang kan target Pak Jokowi ini memberikan perintah gitu untuk Mendak bisa menjadikan harga TBS ini di angka 2.000 per kilogram. Apa yang menyulitkan harga TBS ini untuk bisa naik atau menyentuh titik 2.000 kilogram? Sementara kita tahu berdasarkan data dari BPS, angka ekspor CPO di bulan Juni itu naik 800% Pak. Ini kan harusnya angka TBS mengikuti kenaikan tersebut Pak. Ya, ini mungkin tadi ada yang di pass through pembebanannya itu adalah ke petani, sehingga tadi kalau beban-beban tersebut diteruskan ke petani, petani menjadi tertekan. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah tadi kita dengar jawaban dari Pak Oke bahwa pembebanan kepada para petani sawit. Jelas Bapak Ibu ya, kita dengar tadi. Makanya kebijakan pemerintah saat ini adalah merelaksasi dulu pungutan ekspor supaya tidak diteruskan ke petani. Tetapi tadi kalau kita perhatikan angkanya tidak langsung meningkat, mungkin kita perlu peningkatannya tidak signifikan, tidak sesuai dengan angka yang harus dibebaskan untuk sementara ini. Oke, Pak Gulat, bagaimana Pak Gulat melihat hal ini Pak Gulat? Ternyata menurut Pak Oke membutuhkan waktu untuk bisa meningkatkan angka TBS ini Pak. Ya, sebenarnya Pak Oke ya, terima kasih Bapak sudah akhirnya Bapak memahami apa yang kami beritakan selama ini. Apapun beban di hilir itu yang menanggung petani sawit. Dihilangkan pungutan ekspor, terdongkrak harga TBS. Harusnya 1.000 tetapi 250. Nah, jadi benar, apapun beban kami yang merasakan. Terima kasih Pak Oke telah memberikan perhatian kepada kami petani sawit. Nah, di segmen ini kita dengar Pak Gulat Manurung ingin buka-bukaan tentang kenapa penyebab harga TBS sampai hari ini belum juga kunjung naik. Oke, kita dengarkan. Tetapi hal yang paling penting Pak Oke, kenapa harga TBS tetap anjlok? Nah, ini juga harus kita buka. Yang pertama itu adalah kalau dari diskusi tadi itu Permentan 01 tahun 2018 itu mengarahkan bahwa hanya petani yang bermitra dan berplasma yang mendapat harga disbun. Itu dia. Jumlahnya itu enggak lebih dari 7% dari total 6,7 juta hektar. Yang 93 juta hektar ini adalah tidak ada payung yang melindunginya. Maka dia selalu menjadi lebih rendah harganya dari yang berplasma inti. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa kau tidak berplasma inti? Pertanyaannya, mereka nggak mau. Plasma inti ini bermitra ini seperti pacaran. Mau nggak? Ternyata yang satu pihak nggak mau. Nah itu menjadi persoalan. Maka oleh karena itu, Permentan 01 harus segera direvisi. Itu caranya untuk mendongkrak. Yang kedua, kenapa masih rendah? Karena ternyata kiblat dari penetapan harga TBS itu yang digunakan itu adalah tender KPBN. Tender KPBN semua orang tahu, tender KPBN itu tidak kompetitif.
diarahkanlah harga TBS petani ke harga tender KPBN. Lah tentu makin anjlok lagi. Contoh, kita ambil sekarang seperti yang diputuskan oleh Ibu Menkeu. Bulan Juli sudah dihapuskan itu namanya pungutan ekspor. Nah, kita ambil kalau dia berdasarkan harga KPBN itu harga TBS itu jatuh di Rp1.450. Lantas apa saja lagi kiblatnya? Coba kita menggunakan Permendak 55 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pak Oke itu kan. Nah, kalau berdasarkan Permendak, rekomendasi harga CPO itu adalah maka harga TBS kami itu adalah 3.380. Loh kok jauh sekali harga rekomendasi dari CPO KPBN dibandingkan harga rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang saya sebut. Jadi di dalam Permen 01 disebut arahnya adalah kiblat dari penetapan harga TBS petani adalah harga CPO dari KPBN. Nah, untuk itu harus direvisi. Permendak sudah mengeluarkan itu. Itu sudah mewakili 20% harga Rotterdam, 20% harga Malaysia, dan 60% harga Indonesia. Itu cukup adil saya pikir Pak. Jadi jangan kita kalau mau membeli murah TBS petani disuruh kiblatnya kepada harga tender KPBN. Tetapi kalau membuat pajak Ibu Menteri Keuangan, kiblatnya adalah harga Permendak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Loh kan nggak adil, harusnya satu. Yaitu seperti kata Pak Luhut kemarin, kita harus punya satu harga. Nggak boleh ada namanya tender-tenderan. Jadi kalau begitu kita harus patuh kepada Permendak 55 tahun 2015. Kalau Baik. mau mendongkrak. Nah yang terakhir, sedikit lagi ini. Nah masalah demo DPO, saya sepakat. Tetapi sesungguhnya demo DPO itu udah nggak ada lagi karena Baik. harganya nggak sesuai. Plus out yang sekarang harus kita kejar. Baik. Karena plus out itu sudah juga tidak bermanfaat lagi, tidak ada lagi, sudah expired gitulah. Oke. Oke Bapak Ibu petani Indonesia, nah itu tadi dialog. Sebenarnya dialog secara utuhnya Bapak Ibu bisa tonton di kanal YouTube CNBC Indonesia ya. Tadi adalah potongan saja dari dialog yang mengarah ke pertanyaan tentang harga TBS ya, kaitan dengan harga TBS. Nah kita dengar tadi bagaimana Pak Gulat membeberkan apa sebenarnya penyebab harga TBS kita belum naik juga sampai dengan hari ini. Ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan apa solusi yang diusulkan oleh beliau kepada pemerintah agar TBS petani ini bisa terdongkrak kembali. Oke Bapak Ibu, kita berdoa, kita berharap semoga harga TBS kita bisa segera naik. Dan tentu saja kalau harga TBS naik pasti petani akan sejahtera. Dan kalau petani sejahtera pasti bangsa Indonesia ini semakin kuat. Jika bangsa Indonesia kuat, pasti kita akan jaya selamanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.